Kasino, selamat malam siang, Tuan. Salah satu pekerja kasino menyapa Erik. Hanya ada gerakan tangan pria itu kemudian masuk ke dalam kasino yang tidak pernah sepi pengunjung. Sayang, kalau kamu mau melakukan sesuatu lakukan saja. Aku mau bermain-main sebentar di sini, ucap Caroline dengan mata yang begitu berbinar-binar. Lebih baik kamu ikut aku saja, sayang. Erik tidak yakin melepas istrinya. Saya akan menemani Nyonya, Tuan. Elios nampak sangat tahu bagaimana istri dari bosnya itu. Iya, kamu kerja saja, aku mau jalan-jalan di sekitar sini. Elios akan menemaniku. Caroline seketika berjalan ke salah satu tempat yang ada di kasino. Erik menghela nafasnya sedikit kasar. Mau apa lagi? Memang seperti itulah istrinya. Ayo kita lihat perkembangan kasino ini, Kelvin, ajak Erik. Baik, Tuan, jawab Kelvin yang kemudian ikut masuk bersama bosnya. Senyum yang begitu mengembang dengan tangan yang mulai gatal, Caroline nampak menatap beberapa tempat yang ada di kasino. Tempat itu begitu besar dengan beberapa permainan yang ada di sana. Nyonya mau main apa? Tanya Elios. Cuma lihat-lihat aja, lagian aku tidak membawa kartu kesayanganku, jawab Caroline yang sedikit memanyunkan bibirnya. Kenapa Nyonya tidak pinjam saja kepada Tuan? Elios malah memancing. Jangan. Nanti kalau suamiku marah bisa-bisa kartu berwarna hitam itu bakal ditarik nggak bisa keluar. Kamu tahu kan gara-gara kejadian waktu itu dia memberikan aku 2 peringatan. Kalau melakukannya lagi bisa-bisa kartunya ditahan selamanya, jawab Caroline dengan raut wajah yang begitu lucu. Beberapa pria yang ada di tempat itu menatap Elios yang berjalan bersama seorang wanita. Akhirnya pria itu kembali ke sini. Aku akan segera melapor kepada Tuan Fabio, ucap seorang pria. Seorang pria terus memata-mata Elios. Dia melaporkan kepada seseorang yang jauh di sana. Baiklah Tuan, saya akan melakukannya, jawab si pria yang kemudian menutup ponselnya. Caroline masih berjalan di sekitar meja judi, wanita itu terus menatap para pemain yang sedang bermain blackjack. Kenapa Nyonya tidak bermain? Tanya Elios. Jangan memancingku, jawab Caroline. Setelah berjalan-jalan cukup lama di sana Caroline kemudian duduk di salah satu kursi. Aku tidak pernah mengira kalau Tuan Erik akan mengajakmu kemari. Freya datang mendekati Caroline. Sedikit terkejut itulah perasaan yang dirasakan oleh Caroline saat melihat wanita yang tadi dari mansion sang suami. Memangnya kenapa kalau dia mengajakku? Tanya Caroline kembali. Wanita itu meminta Elios untuk melihat-lihat para pengunjung, sedangkan Caroline sendiri nampak masih duduk tenang sembari menatap orang-orang yang sedang bermain judi. Aku yakin kalau Tuan Erik sebentar lagi akan bosan padamu, setelah dia bosan dia akan membuangmu seperti sampah. Freya berdiri di depan Caroline yang sedang duduk, tatapan matanya benar-benar tidak suka kepada wanita itu. Biarkan saja, kalau dia bosan itu urusannya, tinggal aku mencari pria yang lebih kaya. Caroline malah memanas-manasi Freya. Kelihatannya kamu itu wanita murahan sekali ya, entah bagaimana caramu mendekati Tuan Erik hingga membuatnya mengakuimu sebagai seorang istri, padahal kamu hanyalah wanita penghibur saja, cibir Freya kembali. Caroline terlihat tersenyum. Dia kelihatannya mendapatkan mangsa baru. Bagaimana caranya aku mendapatkan pria itu? Mungkin aku terlalu pandai dan terlalu mempesona hingga membuatnya tunduk padaku. Lalu, berapa lama kamu mengejar pria itu sampai sekarang? Apakah kamu bisa mendapatkannya? Berarti rayuanmu itu tidak berguna sama sekali, jawab Caroline sembari menunjukkan senyum tipisnya. Senyum itu mempunyai arti penghinaan yang sangat dalam, kata-kata tajam yang membuat Freya begitu sakit hati kepada wanita yang ada di depannya. Dia begitu mencintai Erik, mengharapkan pria itu bisa bersamanya namun sekarang malah Erik datang bersama seorang wanita. Kamu benar-benar wanita murahan tidak tahu diri, sesombong itukah dirimu? Kamu kira kamu akan terus selamanya bersama Tuan Erik? Masih banyak wanita yang lebih menggoda darimu. Freya semakin terpancing emosinya. Kalau sekarang sih aku tidak memikirkannya, ya, terserahlah bagaimana ke depannya. Yang penting saat ini aku benar-benar dibuat begitu tak berdaya olehnya, jawab Caroline yang terlihat begitu santai menanggapi apa yang dikatakan oleh Freya. Kamu benar-benar wanita menjijikkan, ujar Freya. Caroline hanya mencibirkan bibirnya, dia memalingkan wajahnya tidak mau menghiraukan Freya sama sekali. Apa kamu tahu kalau Tuan Erik pernah bermalam denganku? Pancing Freya, wanita itu terus memancing amarah Caroline namun sayangnya itu tidak terjadi. Kamu itu bukan wanita satu-satunya yang mengatakan hal itu, entah kamu wanita keberapa yang mengatakannya. Namun yang jelas itu bukan urusanku, jawab santai Caroline kembali. Setelah memancing amarah Caroline namun tidak terpengaruh sama sekali,
hal itu membuat Freya malah pergi dengan raut wajah yang begitu kesal. Dor, dor, tiba-tiba saja terdengar beberapa tembakan yang ada di kasino. Caroline yang berada di sana seketika dia terkejut. Ada apa ini? Caroline langsung berdiri mencari asal suara dari tembakan itu. Nyonya, panggil Elios. Ada apa Elios? Tanya Caroline. Saya tidak tahu, Nyonya, kelihatannya ada seseorang yang berusaha membuat keributan di sini, jawab Elios. Erik yang berada di kantornya itu, dia mencoba mendengarkan suara tembakan itu. Seketika dia berdiri, dia meminta Kelvin untuk mengamankan kasino. Cepat lakukan perintahku, Kelvin. Aku harus mencari istriku, seru Erik yang kemudian lari terburu-buru untuk mencari keberadaan Caroline. Beberapa suara tembakan terus terdengar, Elios melindungi Caroline dan membawa wanita itu ke sebuah tempat. Kenapa sih selalu saja seperti ini? Sebenarnya kalian ini siapa? Kenapa selalu saja ada tembakan? Tanya Caroline yang sedikit kesal namun sangat ketakutan. Nyonya tenang saja, semuanya akan baik-baik saja, jawab Elios. Baik-baik saja gimana? Itu siapa yang menembak? Kenapa dia bawa pistol? Tanya Caroline yang semakin ketakutan. Itu sudah biasa di tempat ini, Nyonya, jawab Elios yang membuat dua bola mata Caroline membulat sempurna. Matanya melotot tidak percaya dengan jawaban yang dikeluarkan oleh Elios. Erik menelpon Elios untuk mencari tahu di mana keberadaannya. Pria itu sangat mengkhawatirkan istrinya. Siapa yang sudah berani membuat keributan di kasino tempatnya? Kamu ada di mana, Elios? Di mana istriku? Tanya Kelvin. Saya berada di ruang peralatan, Tuan, jawab Elios. Kamu tunggu di sana. Erik yang kemudian mencari keberadaan sang istri. Aku akan membunuh kalian, teriak seorang pria yang terus menembak ke segala arah. Hal itu membuat para pengunjung yang ada di kasino berhamburan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Beberapa tembakan mengenai beberapa pengunjung yang ada di sana. Beberapa penjaga keamanan juga tidak luput dari tembakan-tembakan itu. Suruh seluruh anak buah kita menangkap orang itu, Kelvin. Bunuh dia jika sudah tertangkap. Perintah Erik yang membuat Caroline melotot tidak percaya. Membunuh, kata itu adalah kata yang sangat menakutkan, itu adalah kata yang mempunyai arti kematian. Kamu tidak apa-apa, sayang. Tanya Erik yang sudah berada di tempat Caroline berada. Aku tidak apa-apa, jawab Caroline. Tuan, kelihatannya orang itu suruhan dari seseorang, ucap Elios. Aku yakin kalau dia adalah suruhan seseorang, tidak mungkin ada yang bisa lolos dari pengawasan para penjaga keamanan, jawab Erik yang meminta para pengawalnya membekuk orang itu. Dor, kasino milik Erik benar-benar kacau balau, pria yang tiba-tiba menyerang beberapa pengunjung yang ada di tempat itu, beberapa peralatan di sana hancur, beberapa pengunjung terluka. Erik mengambil pistol yang ada di ruang peralatan, di setiap tempat pasti ada senjata yang disembunyikan olehnya. Lindungi istriku, jangan sampai kalian melepas pandangan. Erik yang kemudian mulai membidik orang itu. Tubuh Caroline benar-benar panas dingin, kedua kakinya gemetar dengan pemikiran yang tidak bisa berkata. Lebih baik Nyonya bersembunyi di sini, saya dan Tuan akan menangkap orang itu. Elios berbicara dengan Caroline namun sayangnya wanita itu diam tanpa merespon. Hidupnya memang sangat berat tapi beberapa tembakan dari pistol membuat otaknya langsung blank. Kenapa harus seperti ini sih? Kenapa selalu saja ada pistol yang memburu? Dalam diam Caroline terus menatap Elios dan suaminya menembak entah siapa sosok orang itu. Siapa mereka ini? Kenapa mereka mempunyai musuh yang sangat banyak? Jika mereka orang biasa mereka tidak akan memegang senjata di tangannya. Beribu pertanyaan terus berputar di otak Caroline. Dia tidak pernah berpikir hari ini ataupun hari-hari sebelumnya akan dia lalui, namun semuanya sudah berjalan seperti ini, dia tidak akan membiarkan Erik lepas begitu saja. Perintahkan anak buah kita untuk mengepung dari sudut tengah, aku ingin pria itu dilumpuhkan, tembak kakinya, jika perlu langsung otaknya. Erik sangat marah, dia benar-benar tidak akan mengira kalau ada seseorang yang berani main kotor di belakangnya. Jangan bergerak, jika kalian bergerak akan wanita ini. Seru si pria yang membawa senjata. Salah satu orang yang ada di tempat itu menjadi sandera. Tolong saya, Tuan, tolong. Seru Freya yang sudah ditodong kepalanya oleh si pria. Tuan wanita itu ditangkap, ucap Elios. Aku tidak peduli, tangkap pria itu apapun yang terjadi. Aku tidak ingin dia lepas begitu saja, jawab Erik yang membuat Elios menganggukkan kepalanya. Kelvin yang sudah bergerak, dia pasti akan mendapatkan incarannya. Target yang sudah dia buru akan dia dapatkan bagaimanapun caranya. Jika kalian berani menyerangku maka wanita ini akan kubunuh.
Seru si pria yang menarik tubuh Freya mundur sembari menodongkan pistol di kepala wanita itu. Tidak, jangan bunuh aku, pinta Freya berulang kali. Mundur, seru si pria berulang kali. Dia menarik mundur tubuh Freya, dia menjadikan Freya sebagai tameng. Tuan, ucap Helios, tembak salah satu kakinya, buat pria itu teralih, pinta Erik. Baik, Tian, jawab Helios. Caroline diam membeku saat mendengar perintah suaminya. Helios harus menembak salah satu kaki Freya untuk menangkap pria itu. Jangan seperti itu dong, sayang, kenapa harus menembak kaki wanita itu? Tanya Caroline. Lebih baik mengorbankan satu orang daripada kehilangan banyak nyawa, jawab Erik yang membidik sasaran. Dek, jantung Caroline berdebar tidak menentu, kedua bola matanya terus menatap sosok pria yang ada di sampingnya. Siapa pria itu? Kenapa dia harus melakukan hal itu? Tuan, tolong saya. Freya sangat ketakutan, dia begitu menginginkan Erik menolongnya, dia tidak berpikir kalau apa yang dia lakukan itu mungkin akan mengorbankan nyawanya. Apa yang akan kita lakukan, Tuan? Tanya Helios. Bawa pria itu, aku ingin lihat dia masih hidup atau sudah menjadi mayat, tatapan mata yang begitu kejam itu dapat dilihat oleh Caroline. Seketika tubuhnya lemas tidak berdaya, nafasnya sedikit memburu dengan tubuh terasa panas dingin. Ayo sayang. Erik menggulurkan tangannya kepada sang istri. Namun Caroline nampak terdiam menatap uluran tangan suaminya, perlahan-lahan tatapan mata itu beranjak naik menatap wajah suaminya. Sebenarnya siapa pria ini? Lalu kenapa dia begitu kejam? Ada apa denganmu, sayang? Apakah ada sesuatu? Tanya Erik kembali. Caroline menggelengkan kepalanya sembari mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar. Aku tidak akan pernah melukaimu, ucap Erik yang kemudian menggenggam tangan istrinya. Seorang pria sudah tersungkur tidak berdaya, darah keluar begitu banyak, kata-kata yang ingin keluar itu seperti tertahan karena peluru sudah menembus lehernya. Aku ingin melihatmu mati di sini, beraninya kamu bermain-main denganku. Erik terus menatap pria itu sembari menodongkan pistol kepada si pria, dia sudah tergeletak di lantai. Kelvin Helios, bantu orang-orang yang tertembak, bawa mereka ke rumah sakit, perintah Erik. Baik, Tuan, jawab Helios dan Kelvin. Tangan yang hendak menarik pelatuk itu langsung dihentikan oleh Caroline, sentuhan lembut dan hangat itu membuat Erik menoleh. Serahkan dia pada polisi, jangan mengotori tanganmu, pinta Caroline. Tuan, tolong saya, ucap lemah Freya yang mengulurkan tangannya berharap ditolong oleh Erik. Bantu dia, obati luka-lukanya. Erik berbicara kepada salah satu penjaga keamanan untuk membantu. Freya benar-benar tidak bisa dikatakan lagi, keinginannya untuk menjadi tujuan Erik tidak pernah tercapai. Tuan, tolong saya, Freya yang ketakutan. Mereka akan menolongmu, jadi tidak usah mengatakan apapun, jawab Erik yang kemudian melihat beberapa kerusakan di kasino miliknya. Aku yakin orang-orang itu bukan orang-orang sederhana, aku yakin mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Caroline melirik mayat di pria. Tubuh yang akhirnya tidak bernyawa itu terus dilihat oleh Erik, salah satu tangannya ditarik oleh Erik kembali. Ada sebuah lambang tato di pergelangan tangan pria itu, simbol sebuah kelompok yang tidak terlalu diketahui oleh Erik. Aku yakin mereka adalah orang-orang berbahaya, jika mereka tidak berbahaya mereka tidak akan menyerangku, mereka mempunyai nyali yang sangat besar, mereka menyerang tempatku tanpa berpikir dua kali. Erik menghempaskan tangan pria yang sudah tidak bernyawa itu dengan sangat keras. Siapa mereka, sayang? Tanya Caroline. Dor, satu tembakan melesat di antara telinga Freya dan leher si pria. ZLEPP. Tanpa berpikir dua kali tembakan itu langsung mengenai leher si pria hingga membuat dia tidak bisa berkutik lagi, beberapa kata yang tidak sempat keluar itu langsung terhempas oleh angin dengan tubuh yang sudah tumbang. Dek, BUGG, pria itu langsung tumbang dengan darah yang mengalir begitu hebat, leher pria itu ditembus oleh peluru milik Erik. Tuan-tuan Kelvin sudah kembali dari melihat orang-orang yang terluka. Singkirkan mayat pria ini, Kelvin. Aku tidak tahu dia berada di sekitar sini. Jika dia ada di sekitar sini aku yakin orang yang menyuruhnya juga tidak jauh dari sini, ucap Caroline. Kelvin menganggukkan kepalanya kemudian berpikir mengenai siapa pria itu. Pastikan semuanya baik-baik, Erik yang kemudian memasukkan pistolnya sedangkan Caroline dia menatap benda hitam yang dibawa oleh sang suami. Siapa mereka suamiku? Tanya Caroline. Aku tidak tahu sayang. Mereka sudah berani melakukan hal ini maka mereka harus berani menanggung akibat dari perbuatan mereka, jawab Erik yang kemudian mengambil ponselnya untuk mencari tahu bagaimana kondisi di tempat John.